Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Tua Ma. Semangat ya Min. Siap, semangat selalu ya. Dan mohon maaf teman-teman, kemarin Mimin libur ya, karena emang kecapean, pengen ya rehat lah ya sehari. Oke, makasih banyak Bang Tauma, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Yuk kita langsung saja pada video terbaru. Setelah meninggalkan ruang pilar batu bergaris hitam, Loveng terus menjelajah lebih dalam di dalam perahu semesta, di mana lingkungannya penuh dengan lebih banyak kesulitan dan bahaya dibandingkan dengan kehancuran karena pertarungan dengan makhluk hebat lainnya. Bahaya yang terjadi secara alami di dalam tiga tanah paling berbahaya adalah penyebab kehancuran terbesar bagi para Universe Master. Meskipun beberapa tanah berbahaya telah diidentifikasi setelah bertahun-tahun verifikasi, ada kecelakaan sesekali yang terjadi karena keadaan yang tidak terduga. Aliran cahaya merah tua menerobos lapisan angin yang mengamuk dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Semakin dalam aku masuk ke dalam perahu semesta, semakin berbahaya jadinya, kata Loveng. Bahkan ada beberapa tempat yang mengharuskan seseorang untuk melintasinya dengan harta karun sejati tipe istana. Aku percaya bahwa makhluk apapun yang mampu mencapai sejauh ini adalah mereka yang memiliki harta karun sejati istana puncak. Loveng merasa nyaman dan tenang di ruang kendali menara bintang saat dia duduk di sofa yang lembut dan empuk. Sekalipun dia adalah seorang Universe Master atau bahkan sekuat Master Gunung Es, aku tetap harus tinggal di dalam menara bintang. Loveng memegang cangkir tehnya. Sepanjang perjalanan, aku telah melintasi banyak tanah berbahaya di mana bahkan angin kencang yang paling umum, dinginnya musim dingin, atau batu-batu yang berterbangan yang dengan mudah menghancurkan harta karun sejati tipe istana tingkat atas. Ini hanyalah wilayah internal. Lingkungan alaminya telah melampaui serangan kekuatan penuh Trugat. Jika itu adalah daratan inti, seberapa mengerikannya itu? Hanya kekuatan riak kecil saja akan melampaui kekuatan seorang Trugat. Tidak heran di daratan inti, bahkan para Trugat dengan harta sejati tertinggi mungkin akan dimusnahkan. Untungnya aku punya peta. Loveng merasa lebih beruntung karena berhasil mendapatkan token hitam sebelumnya. Ruang rahasia yang dituju token hitam itu telah memungkinkannya untuk mendapatkan peta peninggalan para ahli dari beberapa generasi, dan itu adalah sumber informasi yang sangat berharga. Awalnya dari ruangan pilar batu bergaris hitam ke ruangan token hijau, bahkan dengan menara bintang, Loveng tidak berani pergi ke sana. Tetapi dengan peta terperinci ini, dia dapat memilih rute lain yang berani dia lalui. Peta ini sangat penting. Aku yakin sesama manusia dan ras lain juga sangat membutuhkannya. Jika setiap sesama manusia dapat memiliki salinan peta ini, aku rasa jumlah harta karun sejati yang dapat mereka peroleh akan meningkat pesat. Loveng mengangguk pelan. Kemudian, kesadarannya yang berada jauh di dalam samudera terpencil yang tak berujung di alam semesta asli langsung memasuki alam semesta virtual. Ada banyak sekali bentuk kehidupan di alam semesta. Selama mereka hidup dan mampu berpikir, mereka secara alami akan memiliki kemauan keras. Pilar batu bergaris hitam hingga saat ini tidak ada makhluk agung yang dapat menyentuhnya karena dampak dari tekadnya yang terkuat. Tidak ada makhluk agung terlepas dari bentuk kehidupannya. Sekarang tubuh Musa berada di sebuah batu yang luas. Batu besar raksasa itu berasal dari wilayah berbeda, di mana kecepatan waktu bervariasi. Seluruh batu itu berada di tempat di mana kecepatan waktu memiliki interval ruang 3000 hingga 3120 kali. Biasanya, tubuh Musa akan menajamkan dan mengasah tekadnya dengan mempelajari diagram
ukiran dan hukum rahasia di bawah kondisi yang sangat menekan. Efisiensinya tampak jauh lebih rendah, mungkin hanya 1/10 dari tingkat efisiensinya dalam kondisi normal. Namun, karena kecepatan waktu jauh lebih cepat di tempat dia berada, meskipun dia melakukan tugas yang sama, mempelajari diagram ukiran dan hukum rahasia, tingkat efisiensinya jauh lebih tinggi daripada saat dia berada di dunia luar. Di alam semesta virtual di puncak Pulau Guntur, sesosok tubuh berjubah emas berjalan mendekat. Lo Feng awalnya tersenyum, tetapi saat melihat sosok yang mendekat, ekspresinya mulai sedikit berubah. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa aliran udara yang kacau di sekitar sosok berjubah emas yang mendekat itu berubah samar-samar. Ada adegan aneh tentang penciptaan dunia, tempat semua jiwa yang hidup dilahirkan. Ada adegan kehancuran dunia, tempat langit dan bumi hancur. Lo Feng, pemimpin kota primal, berjalan mendekat, namun tatapannya tampak agak jauh. Lo Feng membungkuk hormat. Dia bukan orang bodoh. Tentu saja dia tahu bahwa pemimpin kota primal telah membuat sebuah terobosan. Pemimpin kota primal tersenyum dan berkata, "Hanya sedikit terobosan. Aku masih belum menjadi Trugat. Namun terobosan ini sudah cukup untuk memberiku gambaran samar-samar tentang batas-batas itu. Jalan yang akan kutempuh semuanya dapat dicapai. Selama aku berhasil melewati semuanya, aku akan menjadi seorang Trugat." "Selamat, Guru!" Lo Feng bersorak gembira. Untuk menjadi Trugat, bagian tersulitnya adalah menemukan jalan yang belum pernah ditempuh oleh makhluk agung lainnya. Banyak makhluk hebat telah memutuskan untuk menempuh jalan ini atau mengambil jalan alternatif. Tetapi jalan yang mereka pilih mungkin bukan jalan menuju puncak. Itu bisa mengarah ke jalan buntu. Pemimpin kota primal awalnya sangat kuat. Sekarang dengan terobosan lain, dia sudah bisa merasakan lapisan batas itu. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan terakhir? Jika aku tidak dapat melakukan pada akhir era reinkarnasi ini, maka selama hidupku, aku tidak akan dapat melakukan terobosan lagi, kata pemimpin kota primal. Hanya alam semesta asli yang mampu melahirkan seorang Trugat. "Kamu di sini untuk mencariku, ada apa?" tanya pemimpin kota primal. Lo Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menunjuk tempat ke ruang hampa di depan mereka. Dengan gerakan dalam benaknya, aliran udara yang kacau di ruang hampa di sekitar mereka mulai berevolusi menjadi sebuah wadah besar. Sebuah pegunungan raksasa dengan puncak-puncak gunung yang tumpang tindih, di mana air terjun megah yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Pada saat yang sama, di dalam bagian internal ketiganya, berbagai pemandangan muncul dan ada banyak informasi terperinci untuk setiap pemandangan yang muncul. Pemimpin kota primal menatap Lo Feng dengan ekspresi terkejut. "Apakah sebuah peta dari 3 wilayah paling berbahaya? Sekarang aku akan mengirimkannya kepadamu. Tolong lihat dengan seksama." Lo Feng menghentikan tindakan misterius itu. Sesaat kemudian, setelah menerima peta 3 wilayah paling berbahaya, pemimpin kota primal mengamatinya dengan seksama, dan dia malah terkejut. Peta itu sangat rinci hingga berlebihan. Peta itu jauh melampaui peta 3 wilayah paling berbahaya yang dimiliki umat manusia. Dan tingkat ekspektasi yang melampaui batas ini membuat pemimpin kota primal merasa sedikit gelisah karena khawatir. Bagaimana peta bisa begitu terperinci? Bahkan peta dari 2 tanah suci tidak ada apa-apanya. Pemimpin kota primal tampaknya sangat bersemangat. "Lo Feng, dari mana kamu mendapatkan peta ini? Ini peta yang tak ternilai. Tak seorang pun akan membiarkannya tergeletak begitu saja. Dan tanpa kekuatan yang cukup, tidak seorang pun akan berani mewujudkannya." Lo Feng tertawa. "Ketika aku berada di wilayah internal perahu semesta, aku beruntung dan menemukan token hitam. Setelah tiba di ruang pilar batu bergaris hitam dan memasuki ruang individu, aku menemukan peta itu." Pemimpin kota primal menjadi bingung.
Token hitam tidak terlalu berharga. Ada makhluk hebat yang dimusnahkan setiap era reinkarnasi. Jadi akan selalu ada beberapa token hitam yang tersebar di setiap sudut. Kamu cukup beruntung untuk menemukannya secara kebetulan. Ini tidak mengejutkan. Namun ruang individu yang dituju token hitam itu seharusnya adalah ruang individu biasa. Bagaimana bisa ada peta yang begitu berharga? Lo Feng lalu menjelaskan. Pemimpin kota primal terdiam hampir seketika, lalu menjadi tertawa. Ini keberuntungan umat manusia kita. Wajar saja bagi setiap penguasa ruang yang akan menghadapi kiamat. Dengan seluruh rasnya akan musnah, ingin meninggalkan peta. Generasi demi generasi, ini telah terjadi. Inilah yang membuat ruang individu dari token hitam milikmu ini begitu tak tertandingi harganya. Setiap generasi makhluk hebat yang memiliki kesempatan untuk memilikinya dianggap beruntung. Ayo cepat ikut aku untuk bertemu pendiri kapak besar. Ini adalah kontribusi besar yang telah kau buat. Tidak peduli apapun, Ras harus berterima kasih padamu. Aku tidak merasa perlu pergi ke sana, jawab Lo Feng. Aku akan memberikan peta ini kepadamu, dan kamu bisa memberikannya kepada kapak besar. Pemimpin kota primal lalu mengangguk. Kalau begitu, guru, aku permisi dulu. Lo Feng segera pergi menghilang dari tempatnya. Pemimpin kota primal menyaksikan Lo Feng menghilang. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan desahan. Murid ini memang luar biasa. Kemampuannya telah meningkat pesat, yang sangat menguntungkan ras mereka berkali-kali. Seperti sebelumnya, selama kebangkitan guru origin dan pendiri kapak besar, mereka berdua mencapai berbagai prestasi luar biasa yang tidak pernah gagal membuat orang kagum dan tercengang. Kebangkitan setiap makhluk hebat dengan sendirinya merupakan sebuah legenda. Pertemuan yang dialami muridku bisa dianggap sebagai legenda. Sepertinya di masa depan, dia mungkin bisa membuat namanya terkenal di antara para Trugat. Pemimpin kota primal tertawa sendiri. Setelah itu, ia pergi menemui kapak besar. Di hadapan istana yang sederhana dan polos, kapak besar berkata, Lo Feng telah memberikan kontribusi besar kali ini. Mari kita tentukan sebagai 20.000 poin kontribusi. Chaos, jika kamu bekerja lebih keras untuk peningkatan lebih lanjut, kamu akan menjadi bagian dari daftar makhluk Trugat. Pada saat itu, ras manusia kita akan menjadi lebih kuat dengan bantuanmu. Mungkin aku bisa mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan guru origin. Pemimpin kota primal mengangguk pelan. Rawa-rawa berada di mana-mana. Di area terdalam dari perahu semesta. Di atasnya terdapat lautan lava yang tak terbatas. Sekitar 10 tahun cahaya dari daerah itu, sebuah istana kecil namun indah dengan menara menjulang tinggi. Di dalam istana itu ada 3 makhluk agung. Semuanya memiliki bayangan bermata satu di punggung mereka. Rupanya mereka adalah makhluk agung dari klan Mata Dewa. Seorang pria raksasa berbaju zirah emas tersenyum. Meskipun sangat berbahaya di sini, bahayanya dapat dikenali. Itu tempat yang bagus. Jarang ada harta karun sejati yang lahir, tetapi setiap kali muncul, setidaknya itu adalah harta karun sejati tipe domain puncak atau tipe istana. Shadow Dash, aku sangat iri karena kalian berdua ditempatkan di sini dalam jangka yang panjang. Seorang pria kecil dari klan Mata Dewa menyeringai. 2 tanah suci tidak peduli, namun beberapa kekuatan dari era alam semesta pertama juga ada di sini. Apakah kamu benar-benar cemburu? Golden Square. Golden Square, ayo kita tukar, bisakah? Kata seorang wanita dari klan Mata Dewa dengan jubah hitam longgar sambil tersenyum. Shadow Dash Master dan Sprite Master adalah 2 makhluk hebat yang sangat kuat dari klan Mata Dewa. Mereka juga merupakan rekan. Salah satu dari mereka hebat dalam pertarungan jarak dekat, sementara yang lain hebat dalam serangan jiwa. Tidak, aku tidak akan pindah. Pria raksasa berbaju zirah emas itu menggelengkan kepalanya. Di seluruh area dalam, tidak banyak tempat bagus yang kami ketahui. Kami menghabiskan banyak energi untuk menemukan tempat ini. Meskipun tidak banyak barang berharga di sini seperti tempatmu, tempat ini jauh lebih aman. Tepat ketika wanita itu ingin mengatakan sesuatu, dia mengerutkan kening. Mereka menoleh ke arah yang sama, lalu saling menatap. Mereka berdua tahu bahwa sesuatu telah terjadi.
Di ruang lain, terbang sebuah bangunan berbentuk piramida. Di dalam ruang kendali, Lofeng duduk sambil melihat keluar. Ia memegang secangkir teh hijau di tangannya. Mata Lofeng langsung berbinar. Sesuatu yang istimewa, bisiknya. Apakah para Universe Master telah menggunakan kekuatan mereka untuk melanggar hukum? Atau apakah harta karun sejati telah lahir? Mungkin harta karun sejati sedang lahir. Harta karun sejati yang lahir di daerah dalam semuanya hebat. Harta karun sejati yang lahir, alamiah terbaik yang pernah dilihatnya, adalah harta karun sejati tipe domain tingkat atas yang tidak ada apa-apanya di daerah dalam. Di tempat-tempat seperti Flame Ice Region, harta karun sejati tipe domain tingkat atas bahkan tidak dapat bertahan hidup. Kemudian, Lofeng mengikuti sensasinya. Wilayah es api sangat luas dan teleportasi hanya mungkin dilakukan di pinggirannya. Setelah sekitar sebulan, Lofeng mengerutkan kening. Dia terus menggunakan harta karun sejatinya, namun dia menyentuh domain lain di luar. Itu adalah domain beku. Apakah kamu, pemimpin Bima Sakti Lofeng? Sebuah kekuatan dewa mengirimkan suara ke dalam domain tersebut. Ya, benar. Siapa kamu? Lofeng tidak bisa mengetahuinya hanya dari suaranya saja. Aku adalah Dirbak. Kekuatan dewa terus-menerus mengirimkan suara itu. Master Serangga Rusa, beruntung sekali aku bertemu denganmu di sini, jawab Lofeng. Dia tidak dapat mengetahuinya dengan merasakan domain itu. Namun sekarang, dia tahu bahwa itu adalah Dirbak Master dari Tanah Suci Bulan Ungu. Dirbak Master adalah makhluk kuno di antara makhluk teratas di Tanah Suci Bulan Ungu. Dia adalah Universe Master tingkat 6 karena dia memiliki harta karun sejati tertinggi. Master Serangga Rusa senang menyendiri dan dia suka berpetualangan. Biasanya, para petualangan akan cepat mati di samudera semesta. Namun Master Serangga Rusa tidak hanya mendapat dukungan informasi dari Tanah Suci Bulan Ungu, tetapi dia juga memiliki kekuatannya sendiri dan harta karunnya untuk bertahan hidup. Apakah kamu juga memperhatikannya? Tanya Master Serangga Rusa. Lofeng mengangguk. Kita berangkat bersama saja, ajak Master Serangga Rusa. Setelah 3 hari berikutnya, Lofeng melihat pemandangan mendebarkan di rawa hitam itu. Sebuah perahu raksasa muncul dari rawa. Perahu itu berwarna hitam dan cairan hitam menetes darinya ke rawa. Rawa hitam itu bergejolak dan cairan hitam menyembur keluar. Di samping piramida dan menara berdarah, ada istana lain yang menjulang di langit. Lofeng langsung tahu kalau yang ada di istana dengan menara itu pastilah Shadow Dust Master dan Sprite Master. Lofeng tidak peduli dengan yang lain. Dia sedang melihat perahu raksasa yang muncul dari rawa tak berujung yang tampaknya lebih panjang dari 10 miliar kilometer. Lofeng terkejut. Itu perahu mausoleum. Tidak banyak informasi tentang perahu mausoleum di kalangan manusia. Mausoleum adalah tempat yang legendaris. Berdasarkan catatan, tempat itu adalah tempat peristirahatan bagi banyak makhluk agung yang telah meninggal. Meskipun beberapa makhluk agung telah masuk sebelumnya, mereka tidak melihat mayat apapun. Pada saat yang sama, ada banyak barang berharga yang tertinggal di makam itu. Jadi, banyak makhluk agung yang ingin masuk. Dibandingkan dengan kapal hitam itu, Lofeng dan kawan-kawan tampak sangat kecil, baik dari segi ukuran tubuh maupun aura. Bagi setiap Universe Master yang hadir, jika bukan karena harta karun sejati, saat mereka jatuh ke rawa hitam, mereka pasti akan hancur. Serangan berkekuatan penuh tidak mampu mengguncang rawa hitam itu, tetapi kapal hitam ini mengguncang sebagian besar rawa hitam itu dengan mudah. Bagaimana kita bisa merebut harta karun ini? Aku belum pernah mendengar metode apapun. Banyak pikiran berkecambuk dalam benak Lofeng. Mencapnya dengan jejak kehidupan itu tidak mungkin. Jika pencapaian itu memungkinkan, maka Dirbak Master, Shadow Dust Master, dan Sprite Master tidak akan begitu damai. Lofeng tiba-tiba melakukan transmisi suara. Kali ini hanya ditujukan kepada Master Serangga Rusa. Aku memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan, jadi aku tidak memiliki informasi apapun tentang perahu mausoleum. Meskipun aku telah mendengar tentang legenda-legendanya, aku hampir tidak memiliki pengetahuan apapun
tentang fakta-fakta sebenarnya. Dapatkah kamu berbagi sebagian pengetahuan tentangnya denganku? Mengapa aku harus memberitahumu? Tanya Master Serangga Rusa. Lo Feng hanya tersenyum dan menjawab seolah-olah dia tidak keberatan. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memberitahuku apapun. Aku akan mengikuti saat kalian bertiga beraksi. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Tanya Master Serangga Rusa. Tentu saja, jawab Lo Feng. Aku tidak keberatan untuk memberitahumu, tetapi aku punya satu syarat, kata Master Serangga Rusa. Menurutku tidak boleh ada makhluk agung lain dari tanah suci bulan ungu di wilayah es api ini. Ketika perahu mausoleum telah sepenuhnya muncul, yang kukira akan segera terjadi, memanggil makhluk agung lain sama sekali tidak mungkin. Mereka tidak akan bisa sampai di sini tepat waktu. Aku mungkin kuat, tetapi aku takut akan menjadi sasaran serangan. Apakah kau bersedia mengikuti perintahku untuk sementara waktu? Jika kau setuju, maka aku akan memberitahumu informasi terperinci tentang perahu mausoleum. Jika tidak, lupakan saja. Setuju, Lo Feng sama sekali tidak ragu. Namun, aku hanya akan mengikuti perintahmu di hadapan orang banyak, di hadapan harta karun. Jangan salahkan aku jika aku bertindak sebaliknya. Sebelum harta itu muncul, tentu saja kita akan bergantung pada kemampuan kita sendiri, jawab Master Serangga Rusa. Aku akan memberimu informasi. Dahulu kala, perahu makam atau perahu mausoleum adalah alat kerja bagi sekelompok makhluk purba di dalam perahu semesta. Tentu saja, peradaban kuno itu sangat kuat. Misalnya, mereka menciptakan pilar batu bergaris hitam dan seluruh perahu semesta. Keduanya tidak seorang pun dari kita, makhluk agung di samudera semesta saat ini, dapat membuatnya bergerak sedikit pun. Di dalam seluruh perahu semesta, ada beberapa perahu mausoleum, tetapi butuh waktu lama untuk melahirkan satu. Setiap perahu mausoleum memiliki kendali inti yang berbeda. Jadi sebaiknya jangan coba-coba mencari tahu apapun tentang kendali inti dariku, karena aku sendiri tidak tahu apa-apa. Lo Feng tahu bahwa Master Serangga Rusa pasti memiliki informasi tertentu mengenai kendali inti, tetapi ini bersifat rahasia dan juga melibatkan penyitaan harta karun sejati. Jika kau ingin memasuki perahu makam ini, tidak ada cara lain, kata Master Serangga Rusa. Kau harus menunggu hingga pintunya terbuka. Jika tidak mau terbuka sendiri, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencongkelnya dengan paksa. Lo Feng bertanya, berapa lama waktu tunggunya? Sangat segera. Saat ia lahir sepenuhnya, pintu-pintunya biasanya akan terbuka secara otomatis. Tentu saja, ada kemungkinan penundaan tiba-tiba. Dari catatan tanah suciku, ada juga perahu mausoleum yang pintunya tidak mau terbuka setelah lahir sepenuhnya. Setelah lebih dari 300 era, seorang makhluk agung yang sangat ahli dalam pemurnian harta karun sejati memanfaatkan teknik rahasia untuk menggerakkan perahu mausoleum ini, untuk akhirnya merangsangnya agar membuka pintu secara otomatis. Lo Feng merasakan sentakan. Hanya ada satu kesempatan untuk mengendalikan dan mengemudikan perahu makam, kata Master Serangga Rusa. Perahu makam perlahan muncul dari rawa hitam. Kecepatannya mungkin lambat, tetapi ada gerakan yang berkelanjutan yang konstan. Cahaya putih pucat baru saja tiba dan segera menyapu aliran cahaya dan menyerbu ke arah perahu mausoleum. Lo Feng, Master Rusa Serangga, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak saat mereka menyaksikannya. Mereka dapat melihat cahaya putih pucat mendarat di perahu mausoleum, mencari tempat yang tidak tercemar oleh rawa hitam, lalu berusaha sekuat tenaga untuk mencap perahu itu dengan jejak kehidupannya. Rupanya tidak ada yang berhasil. Klan Skeleton atau klan kerangka, kalian benar-benar bodoh. Tawa dingin terdengar di seluruh wilayah dan bergema di bagian ruang itu. Kita semua menonton dari jauh. Tidak ada yang mencoba membuat perahu mengenali seorang tuan. Bukankah sudah jelas bahwa seorang tuan tidak dapat dikenali? Kalian masih mencoba mencari kematian dengan mencoba membuatnya mengenali seorang tuan. Itu sungguh lelucon. Kelompok kekuatan lain yang hadir tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Klan Skeleton dan klan Mata Dewa sama-sama merupakan klan puncak dari era reinkarnasi pertama. Meskipun klan Skeleton mungkin sedikit lebih lemah daripada klan Mata Dewa, klan itu tetap merupakan musuh bebuyutan klan Mata Dewa.
Bakat kedua klan saling mengutuk. Selama hampir 3 era reinkarnasi, pertarungan tanpa henti telah terjadi di antara kedua klan. Mampu mempertahankan kekuatan sekuat itu saat berada di bawah tekanan klan Mata Dewa, orang dapat membayangkan kekuatan klan Skeleton. Waktu berlalu, setengah bulan berlalu, dan tidak ada kelompok kekuatan lain yang datang. Sekarang ada 5 kelompok, yaitu klan Mata Dewa, klan Skeleton, Sekolah Dewa Leluhur Pertama, Tanah Suci Bulan Ungu, dan ras manusia. Perahu Mausoleum akhirnya selesai muncul. Pada saat yang sama, pintu kabin mulai bergetar. 5 kelompok mulai bergerak. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan ini sudah sampai perahu Mausoleum. Jadi kemarin ada yang komen, "Bang, itu perahu semesta itu, apakah itu perahu Mausoleum?" Bukan guys, jadi perahu Mausoleum itu kayak kendaraan lah ya di perahu semesta. Ibaratnya kalau apa ya, ibaratnya tuh ya pokoknya gitulah ya. Dia tuh kayak sebuah kendaraan yang kesana kemari karena perahu semesta saking gedenya ya, alhasil ada kendaraan untuk beroperasi kesana kemari ya. Nah ini salah satunya. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.